neraka. Kita harusnya takut loh. Loh, Bapak pernah kesundut rokok? Pernah? Iya kan, kepletikan lah gitu kan. Apa kok kepletikan tuh? Kena bara aja, kita lagi nyate kemarin tuh umpamanya. Atau lagi, ya Allah, saya pernah Pak, dulu zaman saya kecil Pak, kejeblok kompor. Ini muka saya separuh hitam gosong. Zaman Pak Ketua, zaman minyak tanah. Itu saya disuruh sama mbak saya, Min, itu kompor kenapa? Keluar asapnya doang, enggak keluar apinya. Ternyata apinya mulek, ngerti mulek enggak? Bergumul di dalamnya. Digoyang dikit nyembur. Dulu saya rambutnya kayak Andy Lau kan, rada panjang gitu. Itu kesambar Haji. Bulak. Tadinya kayak Andy Lau, kesambar api. Wah, udah hangus nih kayak megaloman. Udah gosong segini. Sebulan itu, ya kan, disalepin udah kayak apa tahu. Alhamdulillah nggak terlalu parah gitu kan. Ya, ada hikmahnya, jerawat semua mati itu. Nah, itu panas, Pak. Kita pernah kena knalpot, panas. Nah, ini sepercik api neraka ketika ditaruh di dunia, kebakar semua bisa. Jadi jangan yang enggak aja gitu, bikin vlog, di belakangnya background neraka. Hei, aku ada di neraka, kamu ada di mana begitu. Ada itu di TikTok, isengnya itu. Harusnya kan menangis. Sahabat semua ketika diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW menangis demikian rupa. Jangankan di neraka, saya kemarin sampaikan di bulan yang lalu betapa kita keadaan mencekam di padang mahsyar. Berapa tahun Pak, Bu? Ingat ya bulan lalu saya sampaikan. 50.000 tahun. Kita ini nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita digiring dengan keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Keadaan mencekam, matahari di atas kepala kita, keringat ada yang satu mata kaki, satu dengkul, satu dada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Bahkan keadaan mencekam seperti itu, ada orang yang mengatakan, cepat-cepatlah kita masuk ke akhirat. Karena posisinya saat itu belum ada di akhirat. Belum ada di surga atau neraka. Biarin masuk neraka juga tidak apa-apa. Dia belum pernah merasakan neraka. Keadaan padang mahsyar saja seperti itu. Orang ada yang berjalan diseret dengan mukanya. Ada orang yang berjalan dengan perutnya. Dan lain sebagainya. Kecuali orang-orang yang menangis di malam hari. Kan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah adalah orang yang menangis di malam hari. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kan umat Rasul, dapat syafaat. Kenapa juga kemudian tadi saya sholawat kepada Nabi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muhtahimi. Beliau Nabi adalah yang kita harapkan syafaatnya. Dan beliau pemegang daripada hak itu. Ketika Bapak baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Madzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi orang itu tidak akan bisa mampu memberikan syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Dan orang yang paling diizinkan oleh Allah nanti di akhirat memberikan syafaat adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini dapat garansi itu. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quran, Allah menyanjung orang-orang yang diberi ilmu ketika mereka menangis saat mendengarkan ayat Allah.
mereka begitu tersentuh ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, memang karena memang Quran itu memiliki mukjizat. Yang kedua, dia paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbana lamaf'ula ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Apa kata Allah? Katakan Muhammad, berimanlah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Allah melalui Al-Quran, ya. Jadi salah satu keimanan kepada Allah ya percaya kepada Al-Quran. Nah, ini kemudian bagian dari rukun iman, percaya sama kitab. Atau tidak usah beriman, silahkan saja, ya. Allah nggak ngaruh, sama aja bagi Allah. Kamu beriman, kamu tidak beriman, sama saja bagi Allah. Seandainya manusia dan jin yang pertama sampai manusia dan jin yang terakhir semuanya tidak beriman, nggak ngaruh buat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, menyungkurlah wajah mereka dengan bersujud, ya Allah. Karena memang dahsyatnya Al-Quran. Ini kemudian betapa pentingnya kita mengetahui walaupun sedikit atau berilmu. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Allah ngasih ilmu kita dikit. Tapi ilmu itu bagaimana kemudian? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya orang-orang yang takut, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagian dari hamba-hamba Allah yang berilmu. Jadi kalau kita tidak pernah menangis kepada Allah, kadang-kadang kita harus sadar juga, oh ternyata ilmu pengetahuan agama saya itu bukan sampai ke hati, sampai ke otak aja udah. Kita boleh periksa diri kita. Sudahkah kita hari ini menangis? Berapa kali kita menangis dalam sepekan? Atau barangkali sebulan ini kita berapa kali menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita dalam membaca Al-Quran, dalam sujud kita, sama sekali tidak ada kita rasa takut kepada Allah, perlu dicurigai. Perlu dicurigai diri kita. Ya, banyak yang harus dibenahi berarti hati kita. Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama ini nyangkutnya di otak saja berarti. Tidak sampai ke hati. Harusnya orang-orang yang sudah dibacakan firman Allah, mereka menyungkur wajahnya, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kondisi bersujud itu mereka berkata, Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dia bertasbih kepada Allah, lalu kemudian dia mengatakan janji Tuhan kami bahwa dia akan menurunkan wahyu dan mengutus Rasulnya pasti dipenuhi. Dan telah dipenuhi janji itu dengan utusannya, yaitu Nabi Muhammad, diturunkannya Al-Quran. Itu mereka menyungkurkan wajah sambil menangis.
orang yang paham terhadap Al-Quran. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum adzabun alim. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini ayat berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pada zaman Nabi Muhammad SAW suka dipuji-puji seolah-olah dia sudah melakukan sesuatu kebaikan, bahkan seringkali mengklaim kebaikan, dan dia gembira. Entah itu dia jadi tokoh masyarakat saat itu. Kegembiraan mereka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan lolos dari azab. Bahkan saat ini orang-orang Yahudi menganggap bahwa dirinya adalah superpower lah. Dia memiliki segala sesuatu lah. Terus menganggap dirinya orang yang memiliki keturunan baik, memiliki kecerdasan yang terbaik dan lain sebagainya, tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melakukan kezaliman. Ya. Pembantaian di Palestina dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan, dia melakukan dosa, dia senang, dia seolah-olah hidupnya tidak ada masalah. Kadang-kadang kita melihatnya, dia kok maksiat, iya, sholat enggak, puasa enggak, berbuat baik enggak, nyumbang masjid juga enggak, kedugem iya, tapi kok rezekinya, tanda kutip ya, rezeki itu, uangnya banyak terus, mobilnya ganti-ganti terus, ya kan, hidupnya diposting bergelimang harta dan lain sebagainya. Kemaksiatan yang dia tampakkan, dia bahagia dengan itu, tidak akan lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Posisi dia saat itu sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuaskan, namanya istidraj. Ayo terus. Maksiat terus tapi duit jalan terus gitu kan. Apa-apa mudah. Kadang-kadang kita kan pikirannya begitu. Giliran kita yang sholat subuh berjamaah, puasa iya, sholat iya, zikir iya, punya rezeki dikit kita taruh di masjid. Karena kita memang paham rezeki atau harta yang selamat itu adalah harta yang dipakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok ini mentok, ini mentok, ini mentok. Kemarin ada yang ngomong ke saya tuh Ustaz, kurang apa saya tuh? Saya tuh orang nggak pernah macam-macam, mabok nggak pernah, main perempuan nggak pernah. Tapi ya kok ini kok ekonomi sulit. Itu lagi Allah Subhanahu wa taala lagi senang, kata saya. Bahkan dia kadang-kadang kalau imannya lagi lemah, ini Allah ini adil apa enggak? Ucapan yang semacam itu tidak boleh diucapkan. Semelarat-melaratnya kita hari ini, sesusah-susahnya kita hari ini dengan atau dalam hal ekonomi. Ya Allah Pak, mohon maaf, rumah kita itu kan paling kecil tuh 30 meter umpamanya, kontrakan.
ada yang 50 meter, ada yang 70 meter, ada yang 100 meter. Mari kita lihat idola kita, panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa meter dia punya rumah? Dia tidak punya spring bed seperti kita. Gak pakai AC kayak kita. Kita mah ibadah udah pakai AC, ya kan? Karpet empuk, ya kan? Ya dengkul ngilu-ngilu dikit mau dibikinin lift gitu kan? Ya Allah, terus mau apa lagi kita coba? Makanya Masya Allah Pak, perjuangan kita ya untuk agama ini harus benar-benar bersama-sama. Harta kita yang selamat itu harta yang dipakai untuk agama. Saya ingin cerita. Dulu tuh Syekh Hisham Al-Burhani, beliau pernah menceritakan di Damaskus itu ada orang, satu waktu ada seorang ibu yang anaknya meninggal. Lalu ibu itu datang ke tukang gali kubur, namanya Abdurrahman. Ibu itu bilang, Pak Abdurrahman, tolong galikan makam untuk anak saya meninggal. Baik Bu. Ketika digali terus, seperti biasanya kita nurunin jenazah, 3 di bawah, 3 di atas. Pak Abdurrahman ini salah satu yang menerima jenazah itu. Lalu kemudian jenazah itu disimpannya di lubang landak gitu kan, yang agak ke sana. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada laki-laki ganteng, tampan, kasep kalau bahasa orang Sunda mah gitu. Dia membawa ruh si jenazah itu ke tempat yang sangat indah. Sampai Pak Abdurrahman melihat kejadian ini, dia langsung naik, kemudian pingsan di atas. Pemakaman selesai, ditanya sama orang-orang, kenapa Pak? Saya melihat begini dan begitu. Sudah berlalu beberapa bulan kemudian, si ibu itu datang lagi ke Pak Abdurrahman. Pak, anak saya meninggal lagi. Kali ini kakaknya. Tolong bikin lubang untuk makamin anak saya. Baik Bu. Akhirnya dibikin lagi lubang itu. Dia udah siap-siap. Kejadiannya nih, ketika di bawah, dia menurunkan si jenazah itu, sama Allah membuka penglihatan Pak Abdurrahman, si ruh itu dibawa lagi oleh orang yang gantengnya luar biasa, ditempatkan di tempat yang sangat indah. Kali ini dia tidak pingsan karena sudah pengalaman. Akhirnya naik, setelah selesai pemakaman dia iseng datang ke ibu. Bu, saya mau tanya, ini anak-anak ibu tuh kerjaannya apa? Kok bisa-bisanya ruhnya itu dibawa sama malaikat, ditempatkan di tempat yang sangat indah? Anak saya yang pertama dimakamkan itu adiknya. Dia tuh lagi belajar agama, pesantren lah gitu. Biayanya itu, biaya belajar agamanya, pesantrennya itu dibiayai oleh kakaknya yang meninggal kedua. Kakaknya itu kerjanya cari kayu bakar, kemudian kayu bakarnya dijual, uangnya untuk biaya pendidikan agama dari adiknya. Saya ingin katakan cerita saya seperti ini. Kita Pak, harta yang kita pakai untuk agama. Coba contoh di masjid ini ada TPI, itu ada kajian seperti ini, fasilitas ibadah. Pokoknya di jalan Allah. Itu rezeki kita itu betul-betul manfaat untuk kita nanti setelah mati. Hidup ini sekarang juga kita dapat manfaatnya, barokah insya Allah.
Jadi jangan ragu ketika kita mau berjuang di jalan Allah, mengeluarkan harta. Harta yang kita pakai buat makan, buat jalan-jalan segala macam, belum tentu selamat itu hartanya. Tapi harta yang kita masukkan ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, untuk syiar agama Islam, inilah harta yang menyelamatkan kita. Seperti itu. Maka mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, apa yang kita miliki saat ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan kita. Kullu ummati mu'afan illal mujahid.